Berikut sejumlah bukti bahwa timnas Arab Saudi dan Irak bukanlah tim superior yang perlu ditakuti oleh timnas Indonesia. Justru sebaliknya, jelang laga perdana di ronde 4, dalam tubuh internal timnas Arab Saudi kini justru dalam ketegangan yang luar biasa. Dan sebaliknya, jelang laga perdana, para pemain timnas Indonesia berada dalam kondisi lepas tanpa beban. Para pemain Indonesia saling meyakinkan dan terlihat enjoy. Para pemain optimis modal Indonesia sangat lengkap dan semakin percaya diri tinggi jelang hadapi Arab Saudi dan Irak. Tinggal menghitung beberapa jam ke depan, laga super maha penting Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Irak di ronde 4 untuk memperebutkan satu tiket langsung ke Piala Dunia. Menariknya, sejumlah pengamat dan media ada yang justru merasa pesimis. Apalagi jelang laga Indonesia versus Arab Saudi, selain ditakut-takuti yang menunjukkan bahwa Arab Saudi adalah lawan yang sangat kuat dan mengerikan, selain itu, Indonesia juga harus berhati-hati akan ada faktor non-teknis. Ada potensi wasit akan membantu Arab Saudi dengan sejumlah keputusan merugikan Indonesia. Narasi tersebut seolah menyudutkan Indonesia yang akan menghadapi Arab Saudi di kandang mereka. Padahal, jika kita mau memandangnya secara objektif, walau Indonesia menghadapi Arab Saudi di kandang mereka, namun sejatinya, bahkan kekuatan Arab Saudi tidak sehebat dan semengerikan seperti apa yang digaungkan media dan pengamat. Channel Yeteril ini akan memberi edukasi dan tidak hanya sekedar menyusun narasi agar timnas Indonesia terlihat membanggakan. Namun, channel Yeteril ini berbicara sesuai data dan fakta, lalu merumuskan dan memetakan kedalaman 3 negara yang bersaing menuju Piala Dunia, antara Arab Saudi, Irak, dan Indonesia. Inilah bukti bahwa timnas Indonesia bahkan menjadi negara yang paling berpotensi lolos langsung ke Piala Dunia. Dan Indonesia memiliki modal untuk meraih 2 kemenangan, mengalahkan Arab Saudi dan Irak. Mari kita buktikan dan uraikan. Inilah bukti bahwa Arab Saudi bukanlah tim yang menakutkan seperti apa yang digaungkan media. Walau Arab Saudi bertanding di kandang mereka, tapi pada faktanya, Arab Saudi bukanlah tim yang perlu ditakuti. Sejumlah daftar laga Arab Saudi yang bermain di kandang Arab Saudi menunjukkan bahwa Arab Saudi bukanlah tim superior. Arab Saudi bahkan kesulitan menang melawan sejumlah lawan yang tidak diperhitungkan walau bermain di kandang mereka sendiri. Seperti contoh, Arab Saudi kesulitan melawan Cina. Arab Saudi juga kesulitan menghadapi Thailand. Tak hanya itu, Arab Saudi juga ditahan imbang Palestina, dan masih banyak lagi tim yang secara ranking dan kualitasnya di bawah Arab Saudi. Namun, Arab Saudi kesulitan. Apalagi di laga pertemuan terakhir antara Arab Saudi dan Indonesia, Arab Saudi tak mampu menyaingi timnas Indonesia generasi emas saat ini. Silahkan Anda nilai sendiri. Pada dasarnya, Arab Saudi adalah tim yang paling mudah terkena tekanan mental di kandang mereka sendiri. Itulah sisi buruk Arab Saudi yang hingga saat ini masih ditutup-tutupi. Dan mengalihkan isu dengan statistik palsu yang mengatakan peluang Indonesia hanya 7%. Itulah perang Psywar. Perang mental yang langsung menyerang Indonesia agar publik dan para pemain Indonesia terkena gangguan mental. Namun pada faktanya, pemain Indonesia bahkan sangat optimis. Indonesia datang hanya untuk menang. Para pemain tak mau hasil imbang lawan Arab dan Irak. Para pemain bersikeras menargetkan 2 kemenangan melawan Arab Saudi dan Irak. Perkataan perwakilan pemain Indonesia. Jika Indonesia ingin main di Piala Dunia, maka target di ronde 4 bukan imbang, tapi 2 kali kemenangan. Sebab di Piala Dunia, level lawan lebih tinggi dari ronde 3 dan 4. Itulah mental baja yang dibangun para pemain Indonesia. Merasa yakin dan optimis akan mengalahkan Arab Saudi dan Irak. Dengan modal yang paling komplit, para pemain Indonesia percaya diri tinggi akan menjadi juara grup di ronde 4. Apalagi dari segi market value, timnas Indonesia bahkan menjadi tim dengan market value termahal di putaran 4 ini. Nilai pasar timnas Indonesia menjadi tim termahal di ronde 4. Dan hal itu wajar, sebab para pemain inti timnas Indonesia didominasi pemain yang berkompetisi di Liga Eropa, bahkan menjadi pemain inti di klub mereka masing-masing. Berbanding terbalik dengan Arab Saudi dan Irak. Rata-rata pemain inti timnas Arab Saudi dan Irak, mereka hanya berkompetisi di liga domestik. Jika publik Indonesia terlalu inferior dan pesimis, terlalu takut menghadapi Arab Saudi dan Irak di ronde 4, publik awam Indonesia seolah meragukan kualitas timnas Indonesia.
Bahkan tak sedikit dari mereka justru memprediksi Indonesia jadi juru kunci. Padahal pendapat seperti itu sangatlah tidak memiliki landasan. Justru hal itu memperlihatkan bahwa sebagian publik Indonesia sendiri seolah tidak mau melihat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, mengibarkan bendera merah putih, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di ajang paling bergengsi di planet bumi ini. Sejumlah media dan komentar publik sendiri tak sedikit yang justru mendoakan buruk soal timnas Indonesia. Bahkan, tak sedikit postingan yang memperlihatkan peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia hanya 7%. Berbanding terbalik dengan Arab Saudi, yang dinilai menjadi tim dengan persentase tertinggi untuk lolos ke Piala Dunia. Padahal, jika kita mau menelaah, membuka, dan bahas data statistik secara objektif, justru kualitas dan mental timnas Indonesia berada di atas Arab Saudi dan Irak. Dan justru Arab Saudi yang sedang tegang. Pemain dan publik Arab Saudi terkena tekanan mental yang luar biasa. Di sisi lain, mereka tak ingin tradisi menjadi langganan Piala Dunia mereka dipangkas oleh timnas Indonesia yang kini berada di era generasi emas. Namun di sisi lain, secara kualitas skuad dan pemain, pada faktanya, Arab Saudi kalah level dari para pemain Indonesia yang rata-rata bermain di Eropa. Apalagi market value timnas Indonesia jauh melampaui Arab Saudi dan Irak. Dan nilai pasar tidak akan pernah bisa bohong dengan kualitas pemain itu sendiri. Di satu sisi, Arab Saudi harus lolos ke Piala Dunia. Namun di sisi lain lagi, publik Arab Saudi tidak begitu yakin bisa kalahkan Indonesia. Justru timnas Indonesia datang dengan target kemenangan. Dan Indonesia memiliki modal untuk mengalahkan Arab Saudi dan Irak. Dan itulah target timnas Indonesia menjadi juara grup dan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert bersama tim kepelatihan mengkonfirmasi telah mematangkan formasi 4-3-3, strategi menyerang total football. Besar kemungkinan, timnas Indonesia akan bermain total football, langsung mengurung Arab Saudi dan Irak, demi menciptakan gol secepat mungkin, menguasai penuh pertandingan, dan mengunci kemenangan. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Jelang turun ke lapangan di pertandingan super maha penting, ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, kini tinggal menghitung beberapa jam ke depan. Dan kini, dengan persiapan matang, Garuda bersiap menantang dominasi raksasa-raksasa Asia dalam sebuah ronde yang disebut sebagai gerbang terakhir menuju impian sejati, Piala Dunia. Tetapi untuk saat ini, kita fokuskan pada prediksi dua laga besar yang sudah menanti, menghadapi Arab Saudi dan Irak. Dua negara dengan tradisi sepak bola panjang, dua lawan dengan fisik, teknik, dan mentalitas yang telah teruji. Berikut prediksi formasi susunan pemain timnas Indonesia yang akan diusung Patrick Kluivert. Mari kita masuk ke perkiraan susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan Patrick Kluivert di laga maha penting ini. Formasi yang kemungkinan besar dipakai adalah 4-3-3. Sebuah formasi klasik total football yang fleksibel, yang sekaligus bisa bertransformasi menjadi formasi 3-4-2-1 ketika tim melakukan serangan balik cepat. Mari kita bedah satu persatu. Percaya tidak percaya, ketahuilah. Ternyata timnas Indonesia menjadi tim yang paling disorot di grup neraka ini. Banyak alasan yang membuat Indonesia menjadi tim yang paling disorot media besar. Selain Indonesia tim yang baru lahir, kekuatan sejati timnas Indonesia sendiri hingga saat ini masih menjadi misteri. Banyaknya pemain berkualitas Indonesia membuat nama-nama yang dipanggil juga penuh perhitungan. Sebab, pemain inti dan pemain pelapis Indonesia semua memiliki kualitas dan kelebihannya masing-masing. Persaingan internal di tubuh Garuda sendiri sangat ketat, sebab jumlah kuota yang terbatas membuat tidak bisa semua pemain bisa dipanggil. Selain Indonesia menjadi tim penuh misteri, persiapan Indonesia juga dinilai yang paling mepet dibandingkan timnas Arab Saudi dan timnas Irak. Hal ini bukan tanpa alasan. Mayoritas pemain inti Indonesia saat ini sebagian besar berkarir di Eropa. Mereka tersebar di berbagai liga bergengsi dunia. Ada yang bermain di Eredivisie Belanda, Serie A Italia, Bundesliga Jerman, Liga 1 Prancis, hingga Major League Soccer Amerika Serikat. Bahkan beberapa di antaranya juga menembus klub-klub dengan tradisi besar di Eropa. Dengan kondisi semacam ini, timnas Indonesia baru bisa benar-benar berkumpul mendekati laga
Bahkan, sebagian pemain Indonesia ada yang baru bisa bergabung 2 atau 3 hari sebelum laga pertama, sebab mereka semua menjadi pemain inti di klubnya masing-masing di Eropa dan negara lain. Itu artinya, hanya sekitar 5 hari bahkan kurang, para pemain baru bisa benar-benar berkumpul secara lengkap sebelum pertandingan pertama digelar. Tentu hal ini menjadi tantangan besar dari sisi waktu dan koordinasi tim. Publik secara umum merasa resah dengan kondisi seperti itu, mengingat ini adalah pertarungan di laga super maha penting menuju Piala Dunia. Namun, di balik itu semua, tersimpan sebuah kelebihan yang tak difahami publik pada umumnya. Namun justru sangat ditakuti oleh lawan-lawan mereka yang memahami mekanisme dalam dunia sepak bola. Pemain-pemain inti Indonesia memang jarang bisa berkumpul lebih lama. Tetapi secara mekanis, mereka justru sudah terbiasa menjalani pertandingan berat setiap pekan. Mereka berkompetisi melawan klub-klub raksasa dunia, melawan pemain-pemain kelas dunia, di pertandingan intensitas tinggi dengan atmosfer stadion besar Eropa yang penuh tekanan. Setiap laga, mereka sudah terbiasa ditempa pertarungan sengit melawan klub top dunia. Setiap duel, setiap menit di lapangan adalah ujian mental dan fisik yang tidak bisa disamai oleh kompetisi domestik di Asia. Bahkan, sekelas pertandingan uji coba melawan negara-negara Asia dengan permainan intensitas sedang, hal itu tidak bisa disamakan dengan kompetisi liga kompetitif di Eropa, dengan melawan para pemain top dunia yang tersebar di banyak klub Liga Eropa. Patrick Kluivert, sang pelatih kepala timnas Indonesia, paham betul dengan kondisi ini. Ia menegaskan bahwa tidak semua pemain dipanggil ke skuad. Nama-nama populer seperti Marcelino Ferdinand, Mies Hilgers, Adrian Wibowo, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk kali ini tidak masuk daftar. Alasan Kluivert jelas, ia hanya membutuhkan pemain yang benar-benar siap, bugar, dan konsisten bermain di klub masing-masing. Tidak peduli seberapa besar atau kecil nama mereka di mata publik Indonesia, jika kondisi tidak memungkinkan, maka mereka tidak akan dipaksakan untuk tampil di ronde 4 yang menjadi laga penentu langkah Indonesia. Strategi ini menunjukkan kedewasaan seorang Kluivert dalam memimpin. Ia tidak ingin ambil resiko dengan membawa pemain yang secara mekanis belum 100% siap. Ia lebih mengutamakan kolektivitas, chemistry, dan kesiapan mental yang menyatu dengan taktik yang sudah disiapkan. Besar kemungkinan, filosofi yang diusungnya akan menerapkan total football. Permainan dengan intensitas tinggi, bola-bola pendek cepat dari kaki ke kaki, dan pressing agresif di setiap lini sepanjang laga. Indonesia datang ke ronde 4 dengan kesiapan strategi total football. Indonesia akan memaksa lawan bermain cepat dengan intensitas tinggi dan penuh determinasi sepanjang laga. Jika lawan tidak siap, atau sepersekian detik saja lawan kehilangan fokus, maka disitulah Indonesia siap menghukum semua lawannya. Jika kita melihat daftar pemain yang dipanggil, terlihat jelas bahwa Indonesia memang sedang membangun generasi emas. Hampir semua pemain inti mereka punya pengalaman di Eropa. Dan yang menarik, bukan hanya pemain inti, bahkan pemain pelapis pun punya kualitas tinggi. Ini menandakan bahwa kedalaman skuad Indonesia kini berada di level yang benar-benar berbeda dibandingkan era sebelumnya. Sekarang kita beralih pada Arab Saudi. Tim yang selalu datang dengan status favorit. Tim yang punya sejarah panjang di Piala Dunia. Tim yang pernah membuat kejutan besar ketika mengalahkan Argentina di Piala Dunia edisi lalu. Namun kali ini, mereka menghadapi persoalan yang cukup pelik. Bahkan, hal itu disampaikan secara langsung. Menurut Hervé Renard di ronde 4, Indonesia menjadi tim yang paling membuat Hervé Renard tidak bisa jenak. Hervé Renard, pelatih kepala Arab Saudi, sudah merilis daftar 27 pemain untuk ronde keempat. Namun publik langsung bertanya-tanya. Dari daftar tersebut, banyak nama baru yang sebelumnya jarang dipanggil, sementara beberapa pemain langganan justru tidak masuk. Hal ini menimbulkan kebingungan. Apakah Renard sedang melakukan eksperimen? Apakah ia sedang mencari formula baru? Ataukah ia sedang terpaksa mengubah strategi karena kualitas lawan berada di atas level mereka? Hal itu masih menyisakan pertanyaan besar. Situasi ini memunculkan keraguan. Sebagian publik Saudi menilai tim mereka tidak dalam kondisi 100% siap. Apalagi, laga perdana mereka di ronde keempat langsung melawan Indonesia. Menghadapi tim yang paling Arab Saudi cemaskan. Pertandingan yang sudah mereka anggap sebagai ujian paling sulit. Diskusi publik di forum-forum internal Arab Saudi dipenuhi kekhawatiran. Mereka tahu, Indonesia kini bukan lagi tim lemah.
Mereka tahu pemain-pemain Indonesia ditempa di Eropa, dan itu artinya secara teknik serta mental, kualitas mereka justru bisa lebih unggul dibandingkan pemain Saudi. Media-media lokal Saudi bahkan menyebut, tim nasional mereka kini berada di persimpangan jalan. Jika Renard benar-benar memiliki formula strategi baru, namun jika strategi baru Hervé Renard itu gagal berjalan semestinya, maka Arab Saudi berpotensi menjadi korban pertama dari keganasan permainan cepat Indonesia. Situasi ini semakin memperbesar tekanan karena publik Arab Saudi menuntut agar tim mereka harus tetap lolos ke Piala Dunia. Lalu bagaimana dengan Irak? Tim ini dikenal punya semangat juang yang luar biasa. Mereka pernah menjadi juara Piala Asia, mereka pernah tampil sebagai simbol kebanggaan di tengah konflik berkepanjangan. Para pemain Irak dikenal punya fisik kuat, mental baja, serta semangat pantang menyerah. Walau fisik pemain Irak dikenal kuat, namun jika kita bicara dari sisi teknis permainan sepak bola, Irak dinilai kalah kelas dibandingkan para pemain Indonesia saat ini. Para pengamat sepak bola menilai, pemain Irak yang sebagian besar bermain di liga domestik dan kawasan Timur Tengah, para pemain Irak tidak terbiasa bermain cepat dengan pergerakan yang rumit di lapangan. Para pemain Irak juga tidak memiliki pengalaman kompetisi tinggi sekelas para pemain Indonesia yang berkarir di Eropa. Itulah yang menjadi kekhawatiran besar. Menurut pengamat di Irak, jika timnas Irak berani mencoba bermain terbuka meladeni permainan cepat Indonesia, maka mereka justru akan bunuh diri dan bisa hancur lebur di tangan Indonesia. Menurut pengamat Irak, besar dugaan Graham Arnold akan menerapkan strategi bertahan total saat menghadapi Indonesia. Namun jika itu yang dilakukan Irak, maka kini pertanyaannya berbalik. Jika Irak berani terbuka meladeni Indonesia, maka Irak kemungkinan besar akan jadi lumbung gol Indonesia. Namun jika Graham Arnold menerapkan strategi bertahan total saat menghadapi Indonesia, kini pertanyaannya berubah. Apakah pertahanan Irak bisa serapat Australia atau Lebanon saat mereka menghadapi tekanan dan gempuran hebat Indonesia sepanjang laga 90 menit? Apakah Irak siap digempur anak-anak Indonesia sepanjang laga tak kebobolan? Dan kini pertanyaan itu masih menggantung di forum diskusi publik media sosial di Irak. Media Irak juga menyinggung dan menarik memori saat Indonesia uji coba melawan Lebanon, bahkan jauh ditarik mundur ke belakang saat Indonesia melawan Australia pada laga debut Patrick Kluivert. Meski saat itu Indonesia kalah, mereka menilai permainan Indonesia benar-benar di luar dugaan semua media besar di Asia. Indonesia menguasai penuh semua aspek pertandingan. Tim sekelas Australia saja, yang notabene raksasa Asia, tim yang juga langganan masuk Piala Dunia. Namun, andai saat itu mereka menuruti ego, sebab gengsi untuk meladeni permainan terbuka Indonesia, maka justru Australia lah yang akan babak belur dan jadi lumbung gol Indonesia. Apalagi saat itu andai Indonesia mampu membobol gawang Australia lewat tendangan penalti di menit ke-6. Mungkin ceritanya juga akan berbeda. Bisa dibayangkan, tim sekelas Australia yang notabene bermain di kandang sendiri di hadapan puluhan ribu pendukungnya. Namun mereka benar-benar dibuat kalang kabut meladeni gempuran tanpa henti Indonesia. Bahkan gempuran itu sudah langsung terjadi sejak peluit menit pertama hingga peluit akhir laga. Bisa dibayangkan. Semisal saat itu Australia tidak mampu bertahan rapat, apalagi berani bermain terbuka, maka Australia yang justru akan jadi lumbung gol Indonesia di hadapan publik mereka sendirilah. Australia disebut cerdik dan beruntung, karena mereka berhasil menurunkan ego dan lebih memilih bermain bertahan total secara rapat. Tim sekelas Australia tidak berani meladeni permainan terbuka Indonesia. Jika sedikit celah saja terbuka dan satu gol tercipta di menit awal, maka Australia benar-benar akan dibuat hancur Indonesia. Dan itulah strategi terbaik melawan Indonesia. Tidak boleh membiarkan membuka ruang. Sebab, andai Australia benar-benar meladeni permainan terbuka Indonesia, kemungkinan besar justru mereka akan menjadi bulan-bulanan Indonesia. Dari analisis itu, media Irak berkesimpulan, untuk saat ini, hampir semua tim Asia akan sangat berhati-hati menghadapi Indonesia. Bahkan, media kawasan menyebut, tidak ada tim Asia yang berani bermain terbuka melawan Indonesia generasi saat ini. Kini mari kita tarik benang merah. Arab Saudi datang dengan status tim besar, tapi dihantui keraguan internal. Irak datang dengan mental baja, tapi teknisnya dinilai masih kurang jika berhadapan dengan permainan cepat Indonesia. Sedangkan Indonesia datang dengan persiapan singkat, namun justru punya kualitas paling menakutkan.
karena pemain-pemainnya sudah terbiasa menghadapi laga berat setiap pekan di Eropa. Jika melihat peta kekuatan, banyak pengamat menempatkan Indonesia sebagai kandidat kuat juara grup. Bahkan tidak sedikit yang berani menyebut, Garuda kini menjadi momok utama bagi Arab Saudi dan Irak. Di era 20 tahun lalu, sebelum pertandingan dimulai saja, pemain-pemain Indonesia sudah gemetar hanya mendengar nama Arab Saudi atau Irak. Namun kini, situasi berbalik. Justru Arab Saudi dan Irak yang merasa cemas. Mereka tidak yakin bisa bertahan menghadapi tekanan luar biasa dari permainan intensitas tinggi yang diusung Patrick Kluivert. Target Indonesia pun jelas. Mereka tidak mencari hasil imbang. Mereka datang untuk menang, baik melawan Arab Saudi maupun Irak. Mereka ingin memastikan tiket menuju Piala Dunia 2026 dengan kepala tegak dan penuh percaya diri. Inilah babak baru sepak bola Asia. Grup B bukan hanya sekadar tempat untuk berebut tiket. Grup ini adalah laboratorium untuk menguji siapa yang benar-benar siap menghadapi kerasnya panggung dunia. Dan di dalamnya, Indonesia berdiri tegak. Menurut Kluivert, strategi dan susunan pemain inti memang belum ditampilkan di laga uji coba. Ia sudah menyiapkan rencana berbeda untuk menghadapi Arab Saudi dan strategi lain lagi untuk menghadapi Irak. Ia sadar betul, setiap lawan memiliki karakter permainan berbeda, sehingga pendekatan taktik juga harus disesuaikan. Yang pasti, Indonesia datang dengan mental juara. Para pemain tidak ingin sekadar mencari hasil imbang atau tampil aman. Mereka ingin pulang dengan kemenangan. Kluivert menyatakan dengan tegas, ia sudah tahu betul apa yang harus dilakukan ketika menghadapi Arab Saudi, dan ia juga sudah menyiapkan skema berbeda untuk melawan Irak. Indonesia kini menjadi sorotan utama. Sebab skuad Garuda didominasi pemain-pemain yang berkompetisi di Eropa. Hal itu membuat lawan-lawan di ronde 4 semakin was-was. Ole Romeni bahkan jauh hari sudah menegaskan bahwa dirinya siap tampil 100%. Dan apa yang disampaikan para pemain Indonesia semakin mempertegas kesiapan mereka. Mereka tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga secara mental. Para pemain mengaku percaya diri. Mereka terbiasa menghadapi atmosfer sepak bola berkelas di Eropa, sehingga bermain di kandang lawan di Timur Tengah bukanlah masalah besar. Pelatih Patrick Kluivert bersama Kapten Jay Idzes bahkan memberikan pernyataan keras di depan media. Mereka menegaskan, Indonesia datang ke ronde 4 bukan untuk mencari hasil imbang. Indonesia hanya punya satu target, menang. Jay Idzes dengan lantang berkata, kami memiliki segalanya untuk menang di kandang mereka. Kami siap menghadapi segala situasi di lapangan. Walau faktor non-teknis mungkin akan muncul, kami akan menjawab itu semua dengan kualitas dan kekompakan tim. Pernyataan ini jelas menunjukkan sikap mental skuad Garuda. Mereka tidak ingin disebut hanya peserta pelengkap. Mereka datang dengan ambisi, dengan mentalitas juara, dan dengan keyakinan penuh bahwa mereka bisa meraih kemenangan. Sementara itu, dari pihak tuan rumah Arab Saudi, kondisinya justru sebaliknya. Media setempat sempat membedah kesiapan tim mereka, dan menariknya, ada tanda-tanda ketegangan internal. Dari 27 pemain yang dipanggil pelatih Hervé Renard, sebagian di antaranya justru pemain baru yang mentalnya masih diragukan. Bahkan, publik terkejut karena Ali Al-Bulaihi, bek tangguh milik klub besar Al-Hilal, tidak dipanggil. Kabar yang beredar, mentalnya goyah akibat tekanan besar, terutama setelah penampilan buruk saat menghadapi Indonesia sebelumnya. Inilah yang membuat publik Saudi semakin resah. Tekanan publik Saudi begitu besar, dan hal ini justru bisa menjadi beban bagi skuad mereka sendiri. Bahkan, media Arab Saudi sendiri mengakui bahwa permainan cepat Indonesia adalah ancaman. Mereka menulis, timnas Arab Saudi harus lolos ke Piala Dunia. Tetapi Indonesia akan bermain dengan kualitas tinggi, dengan tempo cepat, yang jarang sekali dihadapi pemain kami di kompetisi domestik. Inilah drama besar yang kini mewarnai ronde 4. Berbagai kabar, gosip, dan strategi senyap soal cedera pemain ternyata hanyalah bagian kecil dari permainan besar menuju Piala Dunia. Laga ini bukan hanya soal adu teknik dan fisik, tetapi juga adu strategi, adu mental, dan adu kecerdikan. Dan yang jelas, dua laga di ronde 4 ini benar-benar menentukan. Bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi penentu masa depan. Bagi Indonesia, ini bisa jadi jalan sejarah menuju Piala Dunia. Bagi Arab Saudi, ini adalah harga diri bangsa yang tak boleh runtuh. Drama ini membuat media dunia terkecoh. Publik pun terus dibuat penasaran. Siapa yang sebenarnya siap tempur, dan siapa yang akan tumbang di bawah tekanan.
Yang pasti, timnas Indonesia kini datang dengan kekuatan penuh, dengan strategi senyap yang berjalan mulus, dan dengan mental baja untuk membuktikan diri di panggung terbesar sepak bola dunia.